Halo teman-teman petualang, selamat datang di penjelajahan kita hari ini. Kita bakal memulai sebuah petualangan yang seru banget buat memecahkan teka-teki terbesar. Kenapa ya kita bisa jadi diri kita yang sekarang ini? Udah siap belum? Nah, petualangan kita ini dimulai dari seorang pahlawan cilik, namanya Lia. Suatu hari Lia lagi mikir nih, aku kan suka banget gambar sama baca buku. Tapi kok temenku sukanya lari-larian dan main bola ya? Kenapa kita bisa beda banget? Pertanyaan Lia inilah yang jadi awal dari misi kita hari ini. Ini bukan pelajaran biasa di sekolah loh. Anggap aja kita semua nih detektif yang lagi menjalankan misi super rahasia. Kita bakal cari-cari petunjuk tersembunyi yang ngejelasin kenapa setiap orang itu unik, punya pikiran dan kebiasaan yang beda-beda. Oke, para detektif, siap-siap ya. Penyelidikan kita akan dimulai dengan mencari dua petunjuk utama. Dua petunjuk ini penting banget dan bakal jadi kunci buat membuka semua misteri tentang diri kita. Petunjuk besar yang pertama itu tersembunyi di dalam diri kita masing-masing. Coba bayangin deh, kita semua ini lahir ke dunia udah bawa peta rahasia. Peta inilah yang ngasih kita instruksi-instruksi pertama dalam hidup. Keren kan? Nah, di dunia detektif, peta rahasia ini kita sebut nature atau kekuatan keturunan. Ini tuh semacam cetak biru yang kita dapat dari ayah dan ibu. Inilah yang nentuin warna mata kita, jenis rambut kita, bahkan sebagian dari sifat-sifat kita. Semuanya udah ada di peta itu. Oke, sekarang kita lanjut ke petunjuk besar yang kedua. Soalnya peta rahasia dari dalam diri aja tuh ternyata nggak cukup. Dunia di sekeliling kita juga punya peran yang gede banget dalam membentuk kita jadi seperti sekarang. Ibaratnya, kita semua masuk ke sekolah kehidupan yang raksasa. Petunjuk kedua ini namanya nurture atau kekuatan lingkungan. Ini tuh ya semua pelajaran yang kita dapat dari keluarga di rumah, dari guru di sekolah, dari teman-teman, dan dari semua petualangan seru yang kita alami setiap hari. Coba deh lihat contoh-contoh ini. Cara orang tua kita ngebesarin kita, misalnya, ada yang santai, ada yang punya banyak aturan, itu nurture. Terus, teman-teman yang kita ajak main, hal-hal yang kita pelajari di sekolah, bahkan tantangan yang kita hadapi, semuanya itu bagian dari petunjuk lingkungan ini. Oke, siap-siap. Ini dia bagian yang paling bikin kaget dari misteri kita. Banyak orang ira kalau dua petunjuk ini, si peta rahasia nature sama sekolah kehidupan nurture itu saling berantem. Tapi ternyata mereka itu satu tim. Jadi, gini cara kerjanya. Nature itu ngasih kamu potensi, ibaratnya kayak bibit tanaman. Nah, tapi bibit itu butuh nurture, yaitu tanah yang subur, air, dan sinar matahari, biar bisa tumbuh jadi pohon yang besar dan kuat. Jadi, keduanya harus kerjasama. Biar gampang, bayangin seekor anak kucing. Dia lahir udah punya mata yang sempurna kan? Itu nature-nya. Tapi, kalau anak kucing itu dari lahir ditaruh di ruangan yang gelap gulita, matanya nggak akan pernah belajar cara melihat. Dia butuh cahaya dari lingkungan, yaitu nurture-nya, biar kemampuan matanya bisa aktif. Sama persis kayak kita. Kita semua lahir dengan otak yang udah dirancang untuk bisa belajar bahasa. Itu nature kita. Tapi kalau dari bayi nggak ada yang pernah ngajak kita ngobrol, ya kita nggak bakal bisa ngomong dong. Kita perlu dengerin ayah, ibu, dan orang-orang di sekitar kita bicara. Itulah nurture yang ngajarin kita. Wah, petualangan kita makin dalam nih. Ternyata peta rahasia nature kita itu punya bagian yang udah tua banget. Beberapa kebiasaan kita sekarang ini jangan-jangan adalah alat-alat kuno yang diwariskan dari nenek moyang kita yang hidup ribuan tahun lalu. Coba bayangin, zaman dulu banget, nenek moyang kita hidup di alam liar. Mereka butuh alat-alat khusus di dalam pikiran mereka buat bertahan hidup. Contohnya kayak rasa waspada kalau ada bahaya. Nah, bisa jadi beberapa alat itu masih ada di dalam diri kita sampai sekarang. Ini tuh mirip kayak bulu pada burung. Mungkin awalnya bulu itu cuma buat hiasan atau biar badan tetap hangat. Tapi lama-kelamaan fungsinya berubah jadi alat yang luar biasa buat terbang. Nah, beberapa sifat kita juga bisa kayak gitu. Fungsinya bisa aja berubah seiring waktu. Alat spesial ini namanya adaptasi. Gampangnya, adaptasi itu adalah segala sesuatu yang membantu makhluk hidup biar bisa cocok sama lingkungannya. Misalnya kemampuan bunglon ganti warna, atau rasa waspada kita pas dengar suara aneh di malam hari. Itu semua adaptasi. Nah, ini yang penting banget. Sebuah alat itu nggak selamanya bagus atau jelek, kegunaannya tergantung sama situasinya. Sifat agresif misalnya, itu berguna banget kalau kita harus membela diri dari bahaya. Tapi jelas nggak berguna kan kalau kita lagi main sama adik? Semuanya tergantung konteks.
Pencarian kita untuk hari ini hampir selesai nih. Tapi kayak detektif hebat pada umumnya, setiap jawaban yang kita temukan, malah memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang lebih seru lagi. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Alat-alat yang dulu cocok banget buat bertahan hidup di hutan, apa masih cocok buat kehidupan kita sekarang yang penuh dengan HP dan gedung-gedung tinggi? Ini jadi teka-teki baru yang menarik banget. Para ilmuwan juga masih terus mikirin ini loh, soalnya susah banget membuktikan apa yang sebenarnya dipikirkan nenek moyang kita dulu. Pikiran kita juga kan rumit banget. Dan ini juga bikin kita bertanya lebih dalam lagi. Misalnya, gimana teori ini nyambung dengan keyakinan kita soal fitrah, yaitu sifat baik yang kita bawa dari lahir. Jadi kesimpulannya apa dong? Jawabannya adalah nggak ada satu jawaban tunggal. Siapa diri kita itu adalah hasil dari campuran yang super keren antara peta rahasia di dalam diri kita, semua pelajaran dari sekolah kehidupan, dan bahkan mungkin peninggalan kuno dari nenek moyang. Dan sekarang, pertanyaan terakhir buat kamu detektif hebat. Setelah semua petunjuk yang udah kita kumpulin, coba deh kamu renungkan. Menurutmu, apa sih yang perannya lebih besar dalam membentuk dirimu? Apakah nature, si peta rahasia itu, atau nurture, semua petualangan hidupmu? Teruslah bertanya dan jangan pernah berhenti berpetualang ya. Sampai ketemu di penyelidikan selanjutnya.